Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai pemenuhan kebutuhan modal minimum dari Bank Syariah untuk memenuhi mata kuliah Asset and Liability Management. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas Perbankan Syariah 6A yang beranggotakan Chandra Ayu Nurfalah NIM 195231018, kemudian ada Mufadil Nurdiansyah NIM 195231121, yang ketiga ada Siska Widyastuti NIM 195231127, dan yang terakhir ada Peviana Aindasari NIM 195231145. Oke, kita masuk nih ke pembahasan yang pertama mengenai jenis-jenis modal. Tapi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu nih teman-teman, modal itu apa sih? Modal berarti semua kekayaan yang dapat digunakan dalam proses produksi untuk menambah output secara langsung maupun tidak langsung, seperti modal dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk keahlian atau tenaga. Nah, jenis-jenis modal itu ada 4. Yang pertama itu berdasarkan kepemilikan atau fungsinya, yang kedua berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan sifatnya, dan yang terakhir itu berdasarkan wujudnya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis modal yang pertama, yaitu berdasarkan pemilik atau fungsinya. Nah, itu ada modal perseorangan atau individu dan juga modal sosial. Nah, modal perseorangan atau individu yaitu modal yang berasal dari seseorang, di mana modal ini itu dapat memudahkan dalam berbagai aktivitas bisnis dan juga memberikan profit yang optimal kepada pemiliknya. Seperti ini, rumah pribadi atau properti yang disewakan, kemudian deposito, dan juga bisa saham. Dan yang kedua itu ada modal sosial, yaitu modal yang dimiliki masyarakat luas untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Contohnya itu seperti ada jalan raya, pelabuhan, pasar, jembatan, stasiun, maupun rumah sakit umum. Kemudian, jenis modal yang kedua adalah berdasarkan sumbernya. Itu ada modal internal dan juga modal eksternal. Modal internal yaitu modal yang diperoleh sendiri dalam perusahaan itu, terdiri dari laba ditahan dan juga penyusutan. Dan yang kedua itu ada modal eksternal, yaitu modal yang berasal dari luar perusahaan, seperti sumber dana jangka pendek yang diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, kemudian juga bisa biaya yang harus dibayarkan, dan juga penghasilan diterima di muka. Selain itu juga bisa berasal nih dari jangka panjang, seperti dari pinjaman obligasi dan juga pinjaman hipotek. Nah, selanjutnya itu jenis modal yang ketiga itu berdasarkan sifatnya. Itu ada modal tetap dan juga modal lancar. Nah, modal tetap yaitu modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan berulang-ulang. Selain itu, mempunyai sifat yang tetap, tidak terpengaruh oleh proses produksi, dan juga tidak akan habis jika digunakan dalam produksi. Contohnya nih, ada gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, maupun investasi lainnya. Yang kedua, ada modal lancar, yaitu modal yang hanya digunakan itu hanya sekali, dan juga dalam jangka waktu yang pendek, dan hanya bisa digunakan dalam satu kali proses produksi. Contohnya ada bensin, solar, maupun juga bahan baku. Yang terakhir itu ada jenis-jenis modal berdasarkan wujudnya. Itu ada modal konkret atau modal aktif dan juga modal abstrak atau modal pasif. Nah, modal konkret atau modal aktif itu adalah modal yang dapat dinilai dengan uang, di mana digunakan untuk menjalankan usaha atau modal yang nyata dan dapat dilihat wujudnya. Sebagai contoh, ada uang tunai, alat-alat produksi, mesin-mesin, maupun tanah dan juga bangunan. Dan yang terakhir itu ada modal abstrak atau modal pasif, yaitu modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata dan juga nilainya itu
sangat sulit untuk ditukar, seperti hak merek dan juga nama baik perusahaan. Yang selanjutnya yaitu aktiva tertimbang menurut risiko. ATMR atau bisa disebut juga aset tertimbang menurut risiko adalah total aset bank berdasarkan profil risiko dari masing-masing aset tersebut. ATMR juga dapat dilihat sebagai indikator risiko penurunan nilai aset bank. ATMR perlu dihitung dan dilaporkan untuk memantau seberapa besar eksposur risiko suatu bank yang berasal dari pengelolaan asetnya, seperti penyaluran kredit dan pembelian aset keuangan lainnya. Sebuah bank dengan aset yang lebih besar bisa jadi eksposur terhadap risiko atau ATMR lebih kecil daripada bank dengan jumlah aset yang lebih kecil. Lalu aktiva tertimbang menurut risiko bank syariah. ATMR bank syariah adalah risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko rendah maupun yang risikonya lebih tinggi. ATMR diperoleh dari nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Bobot 0% diberi untuk aktiva yang paling tidak berisiko, sedangkan bobot 100% diberi untuk aktiva yang paling berisiko. ATMR bank syariah dari kegiatan bank yaitu dana yang diinvestasikan, ada yang berisiko rendah, ada yang berisiko tinggi. Bank yang dikatakan sehat apabila hasil pengukuran modalnya melebihi standar rasio kecukupan pemenuhan modal, maka bank tersebut dapat mengeksponsur aset tertimbang menurut risiko. Selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan modal minimum. Di sini dipaparkan rumus untuk menghitung capital adequacy ratio ataupun CAR, atau dalam bahasa Indonesia adalah rasio kecukupan modal. Tapi sebelum itu saya akan membahas sedikit tentang posisi modal sendiri di dalam bank. Jadi kebutuhan modal yaitu kebutuhan untuk menginvestasikan sumber daya keuangan dalam jumlah yang sangat besar. Namun di sisi ini pastinya akan menciptakan hambatan masuk yang sangat signifikan. Apalagi dalam industri perbankan itu pasti membutuhkan modal yang sangat besar. Jadi para pemain-pemain baru dalam industri perbankan ini harus menetapkan target modal bank minimum untuk dicapai. Dan perlu digarisbawahi di sini bahwa untuk mendirikan bank syariah itu relatif lebih rendah modalnya dibanding mendirikan bank konvensional, sehingga di situ dapat mendorong para investor bank untuk memasuki industri bank syariah. Di peluang bank syariah ada di sini. Selanjutnya membahas tentang CAR sendiri ataupun rasio kecukupan modal di dalam instansi perbankan syariah sesuai peraturan yang ditetapkan oleh BIS yang berlaku di Indonesia. BIS sendiri adalah Banking for International Settlement atau disingkat BIS gitu. Dan di dalam perbankan sendiri modal adalah faktor yang paling penting. Jadi modal itu sebagai sistem motorik atau penggerak bagi bank, dan modal juga bisa menjadi tolak ukur kemajuan dalam perbankan itu sendiri. Lalu BIS sendiri menetapkan aturan perhitungan capital adequacy ratio atau CAR yang harus diikuti oleh perbankan di seluruh dunia, entah itu konvensional maupun syariah, sesuai aturan umum persaingan yang fair atau adil ataupun sehat di pasar keuangan global, yaitu rasio minimumnya adalah 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Nah, di sini ada rumus capital adequacy ratio. Untuk menghitungnya, modal inti ditambah modal pelengkap dibagi aset tertimbang menurut resiko itu, atau disingkat ATMR dikali 100%.
Dan contohnya ada di slide berikutnya. Nah, di sini ada data Bank Syariah tahun 2020-2021. Jadi di sana itu ada capital adequacy ratio, modal inti, modal pelengkap, modal sendiri, terus ada ATMR itu resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, total ATMR. Sehingga di situ ditemukan CAR-nya pada tahun 2020 18,24% dan di tahun 2021 ada 22,08%. Nah, itu bisa diamati dan bisa dilihat bagaimana cara menghitungnya. Oke. Nah, di sini juga jadi rasio kecukupan modal minimum ataupun KPMM atau bahasa Inggrisnya itu capital adequacy ratio CAR di tahun 2020 hingga 2021 itu semakin meningkat jika melihat dari contoh data yang ada di tabel tadi. Hal tersebut dapat dilihat dari data rata-rata CAR perbankan per akhir 2020 sebesar 18,24%. Posisi tersebut terus merangkak naik hingga per akhir 2021 sebesar 22,08%. Lalu yang selanjutnya adalah rekapitalisasi atau membuat kebijakan besarnya modal rekap. Nah, rekapitalisasi sendiri adalah proses untuk mengubah atau memperbaiki struktur kapital atau pembelanjaan perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan nilai usaha. Dan yang dimaksud kapital di sini itu adalah hutang dan ekuitas. Rekapitalisasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan struktur atau perubahan jumlah modal dengan melakukan peningkatan permodalannya. Rekapitalisasi dilakukan dengan jalan meningkatkan kembali permodalan bank sehingga mencapai jumlah minimum yang dipersyaratkan melalui penerbitan saham baru oleh bank, penambahan setoran oleh pemilik, dan pencarian investor baru. Lalu restrukturisasi dan rekapitalisasi ini sebenarnya ya sama saja, cuman beda istilah saja. Nah, biasanya dilakukan terhadap perusahaan atau bank yang dianggap underperforming atau undercapitalized, jadi di bawah standar secara modal ataupun secara performa kinerja lah. Nah, di Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter yang nantinya menyebabkan perusahaan-perusahaan itu mengalami penurunan maupun bank tersebut maupun bank juga, nah itu dilakukannya restrukturisasi atau rekapitalisasi. Nah, di situ tujuannya apa? Untuk menyesuaikan struktur modalnya dengan perkembangan atau kondisi perusahaannya. Biar apa? Biar bisa kembali ke keadaan properly capitalized untuk menyederhanakan struktur modalnya atau bahkan mempercepat proses merger. Selanjutnya, program rekapitalisasi di Indonesia. Program rekapitalisasi di Indonesia ditentukan berdasarkan besaran rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Besaran CAR merupakan hasil dari due diligence atau uji tuntas
Dengan dasar uji tuntas tersebut, maka ditentukan kategori capital adequacy ratio suatu bank. Yang pertama, kategori A. Bank umum yang memiliki rasio kecukupan penyediaan modal minimum atau KPMM sama atau lebih besar 4%. Kedua, kategori B. Bank umum yang memiliki rasio kecukupan penyediaan modal minimum atau capital adequacy ratio sebesar lebih kecil dari 4% sampai min 25%. Ketiga, kategori C. Bank umum yang memiliki rasio kecukupan penyediaan modal minimum atau capital adequacy ratio sebesar sama dengan atau lebih kecil dari min 25%. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan di atas adalah modal berarti semua kekayaan yang dapat digunakan dalam proses produksi untuk menambah output secara langsung maupun tidak langsung, seperti modal dalam bentuk tenaga atau dalam bentuk keahlian. Modal dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan wujudnya. ATMR Bank Syariah adalah resiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva beresiko rendah ataupun yang resikonya lebih tinggi dari yang lain. ATMR juga perlu dihitung dan dilaporkan untuk memantau seberapa besar ekspor resiko suatu bank. Besarnya rasio kecukupan modal atau CAR suatu bank ditentukan oleh seberapa besar modal yang dimiliki yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, serta berapa aktiva tertimbang menurut resiko, di mana bobot resiko masing-masing aktiva ditetapkan oleh Banking for International Settlement atau BIS. Dengan mengetahui rasio kecukupan pemenuhan modal minimum suatu bank, nasabah atau investor akan dipercaya untuk menanamkan dananya kepada pihak bank. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.